Yang kedua, penulis yang baik tulis. Penulis yang baik membutuhkan amunisi, koma. Tidak ada amunisinya, tidak bisa menulis. Sudah. Penulis yang baik membutuhkan amunisi, tidak ada amunisinya, tidak bisa menulis. Apa maksud kalimat tersebut? Maksudnya begini. Masih nulis, baiklah tulis dulu. Gak usah indah-indah sekali nulisnya, disingkat-singkat juga boleh. Ya, kita bahas. Apa maksudnya Bang Tere? Maksudnya begini nak. Pernah pengen nulis, buka laptop, dibuka laptopnya kan, katakan lagi pulang, buka laptopnya, terus kalian tatap itu laptopnya, kursornya kedip-kedip kan, kedip. Aku ini mau nulis apa sih sebenarnya? Kedip. Ya udahlah, aku lihat Facebook dulu aja gitu ya. Kalian tutup Word-nya, kalian buka Facebook-nya. Nanti dibuka lagi Word-nya. Kedip. Itulah yang terjadi kalau kepala kalian kosong. Berhentilah bercita-cita pengen jadi penulis tapi kalian tidak punya amunisi di kepala kalian. Tidak bisa, nak. Apa itu amunisi? Amunisi bisa dicari lewat 3 hal. Yang pertama, banyak-banyak baca buku. Buku apa saja dibaca. Bahkan gorengan, bungkus gorengan pun bisa kalian baca. Bisa kalian baca bungkus gorengan. Bisa Bang Tere, saya jadi penulis tidak suka membaca. Nggak bisa, nak. Zaman dulu nak ya, kata guru-guru masyhur, dia bilang begini, Ananda, kalau kamu pengen menulis, ketahuilah, satu paragraf yang kamu tulis dalam sebuah tulisan setara dengan satu buku yang harus kamu baca. Ngeri kali kan? 1000 paragraf, 1000 buku yang harus dibaca. Ngeri kali lah. Tapi kalau kalian sudah baca, suka baca sejak kecil, maka beban itu menjadi berkurang. Saya usia SD kelas 5, kelas 6, saya sudah menghatamkan ratusan buku. Saya SD kelas 6 itu sudah menghatamkan Ramayana, Mahabharata, kisah-kisah Yunani kuno, novel-novel terjemahan dulu diterbitin Balai Pustaka, bahkan Wiro Sableng pun saya baca waktu itu. Hatam saya bacanya. Saya baca juga Dragon Ball, Tiger Wong dan Sutro saya baca semua. Dulu bapak saya itu sempat bingung. Anak kami yang satu ini besok lusa jadi apa dia ini? Baca buku saja kerjaan dia. Tapi nak, membaca itu penting untuk membuka cakrawala pikiran kalian. Yang kedua, banyak-banyak melakukan perjalanan. Penulis yang baik mutlak sekali harus melakukan perjalanan. Dalam bentuk apa perjalanannya Bang Tere? Kalau kalian diberikan kesempatan, silakan mengelilingi dunia. Tapi Bang Tere, saya perempuan Bang Tere, agak susah kalau nggak punya yang menemani. Bisa kalian lakukan di sekitar kalian, di Jogja begini. Jumat libur kan ya? Kalian kemana saja hari Jumat? Oh, baiklah di pondok juga enggak apa-apa. Tapi itu bisa kalian tukar, kalau kalian memang tidak bisa kemana-mana, kalian bisa tukar dengan kemana-mana lewat berinteraksi dengan teman di sekitarmu. Punya teman yang datang dari Thailand, ada dari Thailand di sini? Tanyalah sama dia, macam mana Thailand Selatan itu? Punya teman dari Irian, tanya sama dia bagaimana Irian dan seterusnya. Punya teman dari Riau, tanya bagaimana di Riau waktu kebakaran. Susah nggak napasnya dan seterusnya. Itu mengganti perjalanan kalian, bisa. Nah nanti besok lusa kalau udah kuliah lebih bisa lagi kalian kemana-mana. Nah yang ketiga, bertemu dengan orang-orang bijak. Jadi ada 3 cara mengisi amunisi di kepala kalian. Bertemu dengan orang-orang bijak yang nomor 3. Apa maksudnya bertemu dengan orang bijak? Nah, kalau di kompleks sekolah kalian, ada bapak-bapak yang sudah jual bakso 20 tahun, dia bijak sekali soal bakso. Pernah ketemu dengan dia, nanya sama dia, Pak, ceritakanlah Pak, bagaimana Bapak menjual bakso 20 tahun itu? Nah, cerita dia, itu menarik sekali. Dia mungkin akan cerita, dulu tahun segitu saya jual di sana digusur, tahun segitu saya jual di sana digusur, tahun segitu. Banyak sekali ceritanya. Dengarkan cerita dia nak, di kepala kalian akan muncul banyak sekali ide amunisi baru.
Itu yang disebut dengan membuat kepala kalian penuh dengan pengetahuan. Pernah ke Alfamart, Indomart? Banyak anak sekarang pergi ke Alfamart, hanya pergi ke Alfamart. Mereka tidak menggunakan momen itu untuk mengisi kepalanya dengan amunisi. Datang ke Alfamart, katakanlah lagi libur, sampai di Alfamart panjang antriannya. Kan biasanya Alfamart ramai kan? Kamu antrian nomor 6. Apa yang dilakukan anak sekarang? Buka handphone, update status. Gue lagi ngantri loh di Alfamart, lama banget. Terus temannya komentar, iya lama banget. Terus kenapa gitu kan ya? Terus maju lagi. Selesai bayar, bawa pulang belanjaanmu yang hanya 1 botol aqua. Kalian cuma dapat botol aqua dari Alfamart, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kalian sungguh pengen jadi penulis, kenapa tidak kalian gunakan waktu itu untuk mengisi kepala kalian? Apa yang bisa saya isi Bang Tere? Masa ngantri di Alfamart bisa ngisi? Bisa nak. Pas ngantri, tanya ke petugas yang ada di situ. Mungkin dia lagi lalu lalang, Mas, di Alfamartmu ini produk yang paling laku apa Mas? Pulang dari Alfamart, kamu dapat botol aqua, di kepalamu kamu dapat informasi baru, Alfamart itu ciki rasa barbecue adalah benda paling laku. Dek, itulah yang disebut dengan mengisi kepala kita dengan amunisi. Saya berikan kalian sebuah ilustrasi yang sering digunakan oleh guru-guru dulu untuk mengajar tentang menulis. Menulis itu sama persis dengan di meja kalian ada 6 gelas kosong, kalian punya teko 1. Teko ini digunakan untuk menuang 6 gelas kosong. Kalau teko kalian kosong bisa isi 6 gelas, impossible. Jangankan penuh, netes pun tidak. Tapi kalau teko kalian penuh, 6 gelas itu gampang sekali diisi. Apalagi bagi seorang penulis sekelas Buya Hamka yang punya puluhan buku, dia tidak hanya tekonya penuh nak, dia punya selang, pipa tersambung ke mata air pegunungan. Jangankan 6 gelas, 1 mobil kontainer datang, kontainer isi, penuh, kontainer berikutnya isi. Masya Allah, betapa banyaknya isi kepala Buya Hamka, hingga jangankan 1-2 buku, dia menulis 70 lebih buku. Maka pulang dari sini, mulailah isi kepala kalian dengan amunisi. Terlepas dari besok lusa kalian jadi penulis masyhur atau tidak, itu penting sekali bagi kalian. Kalau di kepala kalian banyak sekali ide, inspirasi, maka menulis menemukan sudut pandang yang berbeda itu gampang sekali. Tentang cinta misalnya. Dek, cinta itu sumber amunisi terbesarnya bukan dengan kalian membaca buku Terelie, bukan dengan lihat Facebooknya Terelie. Dari mana Bang Tere sumber inspirasi terbesar cinta? Bertanyalah ke ayahanda, ibunda kalian di rumah. Bertanyalah ke kakek nenek kalian yang sudah nikah 60 tahun, nanti mudik pulang kampung, kalau kakek neneknya masih hidup, kunjungin kakek neneknya. Duduk di dekat dia, mulai nanya ke kakek seperti ini pertanyaannya. Kakek itu udah nikah 50 tahun sama nenek. Oh iya betul cu, kakek pernah bosen gak sih lihat nenek itu? Simpel pertanyaannya, tapi jawabannya bisa menarik sekali. Dia akan cerita panjang lebar. Dulu saya bertemu dengan nenek dan saya dengerin aja. Saya dulu waktu kecil suka begitu. Dulu juga orang tua saya juga bingung. Darwis itu kok suka sekali berteman dengan orang-orang yang lebih tua dibanding dia. Dan kerjaan dia adalah mendengarkan orang-orang tua cerita di sekitar dia. Dengerin. Oh baik. Itulah yang disebut dengan bertemu dengan orang-orang bijak. Aku dulu pernah menulis quote di Facebookku, lantas orang-orang suka sekali dengan quote itu. Kan Facebook saya itu kan banyak yang like ya. Kalau status itu tentang perasaan atau galau gitu ya, itu 10.000 like itu mungkin cuma butuh setengah jam. Like, share. Bahkan ada yang nanya, quote-nya begini, saya tulis begini. Ketika seorang kakek nenek, sepasang kakek nenek, salah satunya meninggal, katakanlah neneknya meninggal, maka yang menyedihkan bukan melihat kakeknya menangis ditinggalkan oleh neneknya, bukan. Tapi yang menyedihkan adalah neneknya tidak bisa lagi menghapus air mata di pipi kakeknya untuk menghibur dan bilang dia baik-baik saja. Saya punya quote itu, orang nanya ke saya, Bang Tere dari mana Anda dapat quote seperti itu?
Saya ingat sekali momen saya mendapatkan quote itu. Saya datang ke salah satu teman saya, sudah senior sekali, istrinya meninggal. Saya duduk di situ, saya tidak bicara apapun, tidak, saya perhatikan, oh ya Allah, ternyata yang menyedihkan itu begini. Bukan lihat kakeknya, tapi lihat neneknya yang sudah pergi dan tidak bisa menghibur suaminya lagi. Nah, quote seperti itu hanya bisa kalian temukan lewat perjalanan, bertemu dengan orang banyak, bergaul dengan orang banyak, maka hadir di kepala kalian. Paham maksudnya?